Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Suami istri nyaris terkubur longsor yang menimpa satu rumah di Karangasem. Seorang petinju asal Inggris ditangkap polisi karena memukul warga di Gianyar. Selama libur panjang Waisak, PT ASDP menyiapkan sebanyak 28 kapal feri dengan kapasitas 13.000 hingga 15.000 kendaraan. Liam Orme adalah seorang atlet tinju asal Inggris. Namun kemahirannya di atas ring justru menyeretnya ke kantor polisi. Ia ditangkap karena meninju warga lokal yang menegurnya karena ugal-ugalan mengemudikan sepeda motor. Pelaku tidak berkutik ketika anggota Satreskrim Polres Gianyar menjemputnya di tempat penginapannya. Liam tanggal 3 Mei lalu mengemudikan sepeda motor ugal-ugalan. Ia nyaris menabrak Kadek Alit, warga lokal yang tinggal di Pengorekan, Ubud. Korban Kadek tidak terima dan menegurnya. Pelaku bukannya meminta maaf, malah memukul korban dengan helm. Kapolres Gianyar AKBP Umar berjanji akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku, sehingga tidak ada lagi aksi main hakim sendiri, terutama oleh warga negara asing. Pemukulan yang dilakukan oleh warga negara asing asal Inggris yang melakukan penganiayaan terhadap korban di dekat Kokomat Pongosekan, dan berdasarkan video tersebut diakibatkan oleh tersangka dengan mengendarai kendaraan bermotor melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya di dalam berkendara motor, yaitu berkendara motor dengan mengangkat ban depan atau beratraksi, sehingga pada saat arus lalu lintas sedikit tersendat di daerah tersebut, ban depan hampir mengenai dari korban, sehingga korban menegur tersangka dan tersangka tidak terima, langsung memukul menggunakan helm yang digunakan oleh tersangka pada tersebut. Warga negara asing akhir-akhir ini kerap terlibat tindak kriminal. Jumlahnya terus meningkat. Tahun 2024, polisi menangkap 200 lebih warga negara asing karena terlibat berbagai kasus, mulai dari kejahatan siber, perkelahian, hingga narkotika. Selain mengamankan Liam Orme, Polsek Gianyar juga menahan 5 orang tersangka asal NTT karena menganiaya dan mengeroyok rekannya yang juga berasal dari NTT. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Seorang pencuri membawa kabur sepeda motor milik seorang kurir paket. Video amatir yang beredar di media sosial merekam aksi kejar-kejaran warga dengan pencuri yang memacu kencang kendaraannya. Jika tidak diamankan warga dan pecalang, masa hampir saja menghakimi pelaku. Kadek Apong Wiratnyada, si pemilik motor, mengaku melihat pelaku membawa kabur sepeda motor miliknya. Saat itu Kadek sedang mengantar paket ke rumah pelanggannya di Banjar Tegas, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud. Ketika mendengar suara mesin sepeda motor, ia panik dan berusaha mengejar pelaku. Namun gagal. Beruntung pecalang desa adat bersama warga akhirnya berhasil mengamankan Mahmud, pelaku yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, kemudian membawanya ke Polsek Ubud. Kadek mengaku lupa mengunci sepeda motor ketika mengantar paket. Sebagaimana rekan-rekan juga saksikan di media sosial bahwa kemarin viral pencurian motor yang dibawa lari oleh seseorang yang korbannya merupakan pengantar paket yang ada di media sosial, dan sudah diamankan oleh Polsek Ubud juga beserta barang buktinya sebagaimana yang ada di samping. Untuk pelakunya ini inisial MMD, laki-laki 39 tahun yang ada di tengah. TKP yang tempat yang bersangkutan mengambil sepeda motor
di Banjar Teges, Kangin, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Pelaku kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sehari-hari Mahmud tidak memiliki pekerjaan tetap dan tinggal di Bali. Ia didakwa pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Satuan Reserse Kriminal Polres Badung membongkar praktik memindahkan isi tabung gas LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi berukuran 12 kg dan 50 kg. Selasa 6 Mei lalu, polisi menggerebek gudang bekas Dejaya Mart di Jalan Raya Dharmasaba di Desa Dharmasaba, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang melihat mobil keluar masuk gudang mengangkut tabung gas LPG ukuran 12 dan 50 kg. Polisi kemudian menangkap pengemudi dan kernet truk yang membawa tabung gas di sekitar Jalan Dharmasaba. Dari pengakuan kedua orang ini, polisi menggerebek gudang Dejaya Mart. Di lokasi, polisi menangkap Yonatan yang diduga pemilik usaha ilegal. Selain itu, polisi juga menemukan 400 lebih tabung kosong gas LPG ukuran 3 kg, 40 lebih tabung gas ukuran 12 kg, dan 30 tabung gas ukuran 50 kg sebagai besar terisi. Operandi melakukan pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg yang bersubsidi pemerintah ke tabung gas LPG ukuran 12 kg dan 50 kg. Saat ini barang bukti yang diamankan 2 unit mobil Suzuki Carry Nopol DK 8351 CZ warna putih dan DK 8082 BC warna putih. Tabung gas 50 kg sebanyak 30 tabung yang berisikan gas 9 buah dan yang kosong 11 buah. Tabung gas 12 kg sebanyak 49 tabung yang berisi gas 30 buah dan yang kosong 19 buah. Kemudian tabung gas 3 kg sebanyak 424 tabung kosong. Polisi menduga pelaku memindahkan LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung gas lebih besar karena pelaku tidak bisa menunjukkan surat izin usaha. Polisi membawa pelaku untuk menjalani pemeriksaan. Mereka terancam hukuman penjara hingga 6 tahun karena melanggar undang-undang tentang minyak dan gas bumi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.